Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Titas Media. Pada video kali ini kita akan praktek tentang pembuatan database sederhana. Ini adalah dalam rangka untuk pemenuhan tugas PJJ Informatika bersama Pak Lukman. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Sebelumnya di sini sudah saya install untuk database servernya. Kita menggunakan SAR. Ini dia teman-teman yang sudah saya install sebelumnya. Kemudian di sini sudah harus dipastikan Apache dan MySQL-nya berjalan. Pada materi yang diajarkan sebelumnya, di sana dipraktekkan membuat database dan tabel dengan menggunakan dua metode, yaitu menggunakan CMD dan menggunakan PHP MyAdmin. Pada video ini kita akan praktek menggunakan PHP MyAdmin. Jadi langsung saja teman-teman kita buka di sini PHP MyAdmin-nya. Kita ketik localhost / PHP MyAdmin. Itu ya teman-teman. Maka dia akan masuk ke halaman PHP MyAdmin localhost ini. Kemudian untuk membuat database baru, kita menggunakan SQL-nya create database, kemudian nama database. Nah, ini untuk membuat database ya teman-teman. Ini kita ketikkan di SQL. Masuk ke menu SQL, kemudian kita ketikkan create database, kemudian nama database. Di sini kita akan coba dengan menggunakan nama database-nya, yaitu database sekolah. Kemudian create database sekolah, langsung ke tombol go. Maka akan terbentuk database baru ini di localhost kita. Database baru dengan nama sekolah. Nama database-nya sekolah. Nah, di sini kalau kita perhatikan teman-teman, kita pilih dulu untuk isi database-nya ini masih kosong ya. Isi database-nya ini masih kosong ya teman-teman, kalau kita perhatikan di sini. Maka untuk membuat tabelnya, kita pilih dulu database sekolah, kita pilih, kemudian di sini ada menu query. Kita masuk ke menu query, kemudian kita ketikkan, kalau tadi create database, kalau sekarang adalah create tabel, kemudian diikuti dengan nama tabel. Kita pastekan di sini, atau kita ketik di sini, create create tabel, kemudian diikuti dengan nama tabel. Kita masukkan, karena dia database-nya sekolah, kita masukkan misalnya
tabel siswa. Kemudian tabel siswa ini isinya apa saja? Kita perluas. Database siswa, maaf, tabel siswa ini isinya misalnya name dengan NISN ya. Misalnya NISN dengan tipe data varchar data varchar kita buat panjangnya, karena ini SN itu panjangnya 10 karakter, kita buat 10. Kemudian ini kita set not null karena dia kan kita atur sebagai primary key. Kemudian primary key. Kemudian setelah ini SN kita tambahkan lagi misalnya nama, tipe datanya varchar, panjangnya kita buat 30, kemudian not null. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya di sini alamat, tipe datanya varchar. Oh maaf, ini varchar kita buat 100 karakter misalnya, not null. Kemudian kita tambahkan di bawahnya misalnya umur. Kemudian kita tambahkan misalnya di bawahnya tinggi badan. Tinggi badan kita buat tipe datanya float. Baik, setelah selesai, ini tabel siswa. Kita akan membuat tabel siswa dengan isinya NISN yang digunakan sebagai primary key, tipe datanya varchar, kemudian nama, tipe data varchar, kemudian alamat, tipe data varchar, kemudian tinggi, tipe datanya float. Ini langsung kita tekan tombol submit query. Maka di sini muncul nah, maka di database sekolah kita sudah memasukkan satu tabel namanya tabel siswa. Yang strukturnya adalah NISN, nama, alamat, tinggi badan. Kemudian kita akan praktek memasukkan data ke dalam tabel siswa. Sini kita menggunakan SQL. Kemudian di menu SQL kita ketikkan perintah insert into nama tabelnya siswa, kemudian kolom apa saja yang kita ingin isi. Insert into nama tabel siswa, kemudian nama kolom NISN, kemudian nama, kemudian alamat,
kemudian tinggi. Values, NIST-nya kita buat misalnya 1 sampai 9. Kemudian namanya nama misalnya Muhammad, kemudian alamatnya Ujung Gading, kemudian tinggi badan kita buat misalnya 160. Setelah selesai, kita akan memasukkan data ke tabel siswa dengan NISN 1 sampai 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian namanya Muhammad, kemudian alamatnya Ujung Gading, kemudian tinggi 160. Maka setelah selesai seperti ini, langsung kita go. One row insert. Setelah itu kita cek tabel siswa, maka dia akan berisi satu record data dengan isinya adalah NISN 1 2 3 4 5 6 7 8 9, kemudian namanya Muhammad, kemudian alamat Ujung Gading, kemudian tinggi 160. Oke teman-teman, itulah praktek kita pada kesempatan kali ini, yaitu membuat database sederhana untuk pemenuhan tugas makul PJJ Informatika. Untuk pemenuhan tugas makul basis data bersama Pak Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.